Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wasallam. La haula wala quwata illa billah. Nah, ini anak-anakku sekalian ya. Ini yang di rumah masing-masing. Ya apa, di rumah sudah sekian bulan ini merasa nyaman, setengah nyaman apa enggak nyaman ya. Nah ini kayak gitu. Jadi kalau enggak pulang kepingin pulang, tapi nek pulang selama 4 bulan gak kembali belas nang bening pondok nang MG, ini coba rasanya kayak apa. Nah tentu meskipun kamu nggak jawab ya, tapi insya Allah ini semua lembaga MG di Tebu Ireng, pengurusnya baik itu yang terkait dengan masalah sekolahan, pengurus pondok ya, ini tentu sudah paham ya. Nah dugaannya meskipun kamu itu selalu ada di rumah, tapi kira-kira kamu tidak nyaman di rumah terus ya, itu tidak nyaman ya. Nah demikian pula yang dirasakan oleh para pengurus, para guru ya, yang biasanya ketemu tiap hari dengan anak didik di kelas. Nah ketemu tiap hari itu para guru dengan anak didik ini adalah mempunyai hikmah, faedah yang sangat banyak. Di samping intinya itu ada sebagai majelis keilmuan ya, kalau itu di sekolahan antara anak didik, santri, murid dengan guru, maka fungsinya di situ adalah sebagai majelis silaturahmi ya. Nah yang kedua sebagai majelis silaturahmi ini bisa dirasakan dengan Allah memberikan cobaan ujian COVID Corona kayak begini ya. Ini bisa dirasakan apa faedahnya di dalam, yaitu majelis silaturahmi, ketemunya yaitu antara para guru dengan anak didik di kelas ya. Itu mempunyai faedah hikmah yang apa saja. Ini sangat dirasakan, sangat dirasakan. Jadi kalau kamu ini merasa tidak enak terus-terusan di rumah, misalnya selama ini sudah 4 bulan, nah sing ngrasakno gak enak iki gak awakmu tok ya, semua pengurus pun juga demikian, yang ngrasa gak enak, guru-guru itu ya gak enak ya, yang biasanya ketemu anak didik ya, itu majelis silaturahmi, majelis ilmu, ini sebenarnya manfaatnya itu sangat besar. Majelis ilmu ini adalah merupakan forum majelis, yaitu untuk tambahnya ilmu pengetahuan. Majelis silaturahmi, nah majelis silaturahmi ini sebelumnya itu mempunyai faedah, manfaatnya juga sangat besar. Apa? Yaitu nambahi hatiku seneng ya, hatinya itu bunga, baik anak didik maupun dari para guru itu. Karena hatinya itu merasa senang, merasa bunga. Nah ini ada yang tidak dirasakan, yaitu oleh kedua pihak ini. Nek guru nih ketemu muridnya terus, ini nanti ini akan wajahnya awet muda. Awet muda. Tapi ini banyak yang tidak disadari, yaitu oleh para guru kayak gitu. Sebenarnya yang namanya mengajar itu mempunyai obat, yaitu awet muda. Kenapa? Selalu silaturahmi ketemu dengan anak didik di kelas itu seperti itu. Nah sekarang dibuktikan, Allah membuktikan. Coba kamu ya juga belum kembali ke pondok, guru-guru pun juga mau ngajar siapa? Wong anak didiknya itu tidak ada ya. Ini akhirnya juga di rumah ya. Di rumah itu ya kebanyakan keluhannya podo aja. Jadi isinya kalau di rumah itu apa? Biasanya ketemu anak didik di rumah terus, isinya itu TT ya. Nah coba kamu ngerti apa singkatan TT. Nah,
Nah, kalau nggak ngerti, TT itu adalah tolah-toleh. Kalau di Roma itu, ya di rumah ketemu keluarga, tapi terus-terusan kayak gitu, isinya ya akhirnya tolah-toleh kayak gitu. Ya, nah itu mungkin juga kamu itu seperti itu, ya. Nah, oleh karena itu kapan kita ini akan yaitu mendapatkan yaitu bukan TT tapi menjadi TK. Nah, jadi dari TT kapan bisa berubah menjadi TK? Ya. Nah, kamu tahu apa TK itu? Ya. Nah, nggak tahu, karo tak kandani ya. TK itu adalah singkatan dari temu kangen. Ya. Jadi kembali lagi kapan kita ini bisa TK, yaitu temu kangen, itu kembali ke pondok, yaitu antara santri, yaitu dengan pengurus, santri dengan guru-gurunya itu kayak gitu itu. Ya, ini sebenarnya itu yang sangat diharapkan. Ya mudah-mudahan, yaitu ujian, ya, yaitu cobaan Allah yang berupa semacam ini COVID, ya, Corona. Ini Allah segera memberikan rasa sayangnya, khususnya yaitu pada bangsa kita, bangsa Indonesia, ini segera bisa diakhiri, yaitu tentang COVID, yaitu di negeri ini. Dan dengan demikian, maka kamu nanti insya Allah akan bisa segera kembali, yaitu ke MG. Ya baik, ini sebagai mukadimah anak-anak sekalian ya. Saya sampai setelah terjadinya kamu pulang ya. Ini saya persisnya dulu itu sampai mana kamu pulang itu ya, yaitu di pelajaran yaitu kelas 10-nya dulu itu. Tapi ya ini karena sebagai mukadimah mulai ya wis ini nanti ini akan saya sebutkan ya, yaitu dari pelajaran untuk ulumul Quran ini ya. Perkono gak pase ya wis nanti akan dirembuk lagi kalau kamu sudah kembali yaitu ke MG kayak gitu itu. Ya baiklah. Jadi sekarang saya duduk saja ya, yaitu tadi saya sudah memberikan pengantar benar buka. Ya, maka ini akan saya mulai halaman 15 ya. Saya mulai halaman 15. Nah, halaman 15 ini yaitu pasalnya tentang Asmaul Quran wa Awsofuhu. Ya, muatan pembahasannya itu adalah tentang nama-nama Al-Quran. Ya, sebutan Al-Quran. Ya, jadi Al-Quran itu apa aja sebutannya, namanya itu. Demikian pula tentang sifat, itu pun juga dijadikan asma, yaitu dari nama atau sebutan daripada Al-Quran. Ya, nah ini yang perlu saya sampaikan itu seperti ini. Ya, entah kamu ini kitabnya, bukunya itu dibawa pulang apa enggak, saya enggak tahu ini. Ya, tapi saya ini karena sudah dimulai pelajaran pengajaran tahun ajaran baru dengan sistem yang kayak begini ya wis diterima ya, karena semuanya ini kondisi keadaannya itu nggak normal. Nah, ini dalam keadaan darurat. Nah, oleh karena itu bentuk pembelajaran ya, pengajaran dengan yang semacam ini kita terima, tapi mudah-mudahan ini semuanya ada manfaatnya semacam itu. Ya. Nah, baiklah. Ini Asmaul Al-Quran ini ada pada halaman 15 ya. Halaman 15. Jatuhnya yaitu nomor 5. Asmaul Quran wa Awsofuhu. Nama-nama Al-Quran dan sifat-sifatnya. Ya. Nah, ini sebelum ke sana, marilah seperti lazimnya kamu sudah mengetahui. Saya setiap mengajar, ini kita muqaddimai, kita awali dengan bacaan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya,
Semoga ya, kita mulai yaitu dari halaman 15. Nomornya, pasalnya itu Asmaul Quran wa Awsafuhu, tentang nama-nama Al-Quran wa Awsafuhu lan piro-piro sifate Al-Quran. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lil Qur'anil Karim asma'un katsiratun. Nah, di sini disebutkan Al-Quran itu, Al-Quran Al-Karim itu adalah mempunyai nama-nama yang banyak. Ya. Jadi Al-Quran itu namanya bukan hanya satu, Al-Quran atau Alkitab, tidak. Tapi namanya itu sangat banyak. Makanya apa saja itu kalau mempunyai keistimewaan, mempunyai kelebihan, itu namanya itu adalah cukup banyak, bukan hanya satu. Ya, itu seperti itu. Ya, Allah sendiri ini karena super, yaitu maha dahsyat, maha hebat, maka Allah ini pun namanya itu aja tidak hanya satu. Ya, hanya Allah aja, itu bukan itu. Tapi di sana disebutkan Allah itu juga mempunyai Asmaul Husna, yaitu mempunyai nama sebanyak 99. Nah, demikian pula daripada Al-Quran. Ya, namanya itu adalah sangat banyak. Nah, nama yang banyak ini nggak mungkin disebutkan kabeh nang kene iku, ya. Hanya beberapa yang disebutkan daripada nama-nama Al-Quran. Asyharuha, adapun nama yang lebih masyhur, nama yang lebih terkenal dari Al-Quran, dari asma itu, ini disebutkan seperti itu. Jadi sekian banyak, namun ada nama Al-Quran itu yang lebih masyhur, yang lebih terkenal kayak gitu tuh. Nah, yang pertama, nama Al-Quran yang terkenal itu nomor satu, Al-Quran, yaitu dengan nama sebutan Al-Quran. Ya. Nah, mengapa? Al-Quran ini adalah menjadi ranking nama yang pertama daripada Al-Quran, yaitu Al-Quran. Nah, di sini dijelaskan, ya, diberikan nama disebut dengan Al-Quran likaunihi matsluwan bil al-suni. Likaunihi karena keberadaannya Al-Quran, ya, onone Al-Quran iku matluwan, yaitu selalu dibaca, selalu didderes bil al-suni kelawan piro-piro lisan. Nah ini. Nah, ini saya rasa sudah pas, ya. Sebutan yang pertama, ranking yang tertinggi nama Al-Quran, yaitu dengan Al-Quran. Apa dibalik daripada nama Al-Quran yang ranking tertinggi? Likaunihi matsluwan bil al-suni. Karena keberadaan Al-Quran itu selalu dibaca, didderes dengan lisan. Coba kamu lakukan, yaitu pengamatan, penelitian, ya. Al-Quran itu dibaca di mana-mana, Al-Quran didderes di mana-mana, ya. Waktunya nggak terbatas, ada di pagi hari sebelum subuh, sesudah sholat subuh, kemudian pagi hari lagi setelah matahari terbit dibaca, siang hari, sore hari, habis maghrib, habis isya. Ini matsluwan bil al-sun, selalu dibaca dengan lisan. Nah ini coba kamu amati. Jadi keterangan saya begini nih, ini realistis apa enggak? Menjadi kenyataan apa enggak? Nyoto apa enggak? Nah kalau jujur,
ini adalah betul-betul Al-Quran matsuwan bil al-suni, selalu dibaca dengan lisan. Ini ada realistis, ini menjadi kenyataan. Nah begini ini apa? Ini sebagai tanda betapa hebatnya daripada kitab suci Al-Quran. Ya, itu seperti itu. Nah, kalau nggak percaya, saya bandingkan. Ya, nah, jadi kitab suci ini yang turun dari langit itu ada 4, ya, yaitu kitab Taurat, Injil, Zabur, yaitu Al-Quran. Saiki ini, coba kamu lakukan penelitian, ya. Seperti katakanlah, misalnya ini daerah-daerah Kristiani. Apa ya wong Kristiani sing agamane Kristen, iku nek esuk ku ya membaca kitab sucinya. Nek awan ya ngono, sore ya ngono, selalu begitu. Coba lakukan penelitian. Nah, dengan melakukan penelitian ini kembali meyakinkan kepada kita, oh ternyata betul-betul Al-Quran itu memang selalu dibaca itu dengan lisan yang kayak itu. Dimana kitab-kitab suci yang lain tidak dijumpai kenyataan semacam itu. Nah, ini maaf ya, saya ini bukan menyudutkan dari kitab yang lain, tapi ini adalah sebagai realita, sebagai kenyataan kayak gitu tuh. Itu betapa dahsyat hebatnya daripada Al-Quran. Ya. Nah, ini seperti cantolannya juga di dalam yaitu Al-Quran. Itu dalilnya dengan nama sebutan Al-Quran. Ini ada pada surat Al-Isra ayat 9 antara lain, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Jadi ini dengan lafaz Al-Quran, yaitu nama Al-Quran, ya, yang artinya inna hadzal qur'ana, tapi saat temeniki ke Al-Quran iku yahdi menunjukkan apa ya hadzal Quran lillati, yaitu maring jalan, hiya yolati iku aqwamu, yang lebih lurus, yang lebih benar. Loh, ini loh Al-Quran. Jadi penjelasan ayat kayak gini ini adalah firman Allah. Isi, muatan, kandungan Al-Quran itu arahnya itu adalah kebenaran. Isi, kandungan Al-Quran semuanya arahnya adalah yaitu kejujuran. Isi kandungan Al-Quran tidak ada yang bohong, tidak ada yang gesai, tidak ada yang ngapusi, tidak ada yang menjadi yaitu yang tidak nyata. Semuanya itu nyata. Oleh karena itu, siapa yang mengikuti petunjuk Al-Quran, mengamalkan muatan Al-Quran, ini berarti dia itu adalah melewati jalan yang benar, jalan yang lurus. Kalau jalan yang benar itu yang diikuti, itu yang diamalkan, maka ya tentu nanti akan dibalas oleh Allah, yaitu menjadi yaitu pembalasan yang menyenangkan, yaitu akan mendapatkan balasan yang betul-betul membahagiakan. Yaitu, ya di sana kayak apa? Itu antara lain ayatnya, man amila sholihan fali nafsi wa man asa'a fa'alaiha wa ma rabbuka bidzallamin lil abid. Ya, itu seperti itu. Jadi ini terkait dengan pengamalan loh ya. Jadi pengamalan aplikasi menjalankan daripada ajaran atau muatan Al-Quran. Man amila sholihan, barang siapa yang mengamalkan sholihan tentang kebaikan, kebagusan, fali nafsi, maka sebenarnya amal soleh yang dilakukan orang itu akan kembali kepada dirinya sendiri, gak akan kembali kepada orang lain. Coba kalau ini direnungkan, waman asa'a fa'alaiha, dan barang siapa yang mengerjakan kejelekan, ya, itu ingkar, tidak patuh, tidak takut, yaitu dengan muatan isi kandungan Al-Quran, fa'alaiha, maka ini pun kejelekan itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Wa ma rabbuka bidzalamil abid.
sekali-kali Tuhanmu tidak pernah berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Lho iki lho jujure Allah kaya ngono. Lho ini rasional. Nek nglakoni apik balik nang awake dhewe, nek nglakoni elek ya balik nang awake dhewe. Maka sumbernya itu adalah manusia itu sendiri, ya. Ini yang perlu kita renungkan kayak gitu. Ya, nama Al-Quran saja itu sudah mengandung pengertian seperti itu. Ya, sementara ini kan sebagai mukaddimah, ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Ayo kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan kondisi yang semacam ini segera Allah memulihkan kembali, sehingga kita kamu sekarang nanti bisa segera kembali ke MT, bisa belajar, bisa ngaji seperti lazimnya kayak gitu. Dan mudah-mudahan kamu dan saya didoakan ini selalu diberikan keselamatan, keamanan, ya, kemudian diberikan kesehatan, kekuatan, zahiran wa batinan. Amin. Sampai di sini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.